Milenium baru saya di LA, saya menjumpai dua pengalaman menarik. Saya rasa saya agak menyesal sedikit milenium itu di Los Angeles, tapi apa boleh buat, seringkali saya membayangkan nikmatnya kalau kita sudah punya teknologi seperti Star Trek, saudara. Ya, zzz, sekian detik pindah ke tempat lain, kebaktian dulu, zzz, balik ke Amerika lagi. Nggak usah imigrasi, nggak usah visa, nggak usah pesawat terbang, murah meriah, zung, 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 begitu ya. Rasanya begitu akan bagus ya, satu kali mungkin Tuhan akan beri kita anugerah untuk bisa begitu. Mungkin kalau sudah dekat waktunya. Oke, senang sekali saya bisa kembali. Ini trip yang baik sekali, melelahkan, tapi Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Amen, saudara. Ada banyak hal yang saya lihat, saya alami dalam kehidupan saya. Nah, kembali ke milenium, saudara. Saya pikir, Anda pikir, oh mengesankan Pak, milenium baru di Amerika? Enggak terlalu menurut saya, karena orang ketakutan dengan Y2K, saya seringkali mengejek mereka, saya berkata, menurut saya Y2K saya terjemahkan Y2 care. Kenapa terlalu peduli? Loh, mereka berkata, oh bisa serius, lampu bisa mati. Kita sudah setiap hari lampu mati, hujan keras lampu mati, Y2K, biasa, Y2 care, biasa. Oh kita bisa listrik, air pump tidak jalan. Kita biasa air pump tidak jalan, tanah mas contohnya, biasa air pump nggak jalan, air jadi asin biasa. Oh orang bisa kekurangan beras, kekurangan makan, biasa kita sering lihat orang antri beras di sini. Why to care? Jadi Indonesia itu lebih hebat dari Amerika. Menghadapi krisis itu biasa, saudara. Amerika lampu mati aja jadi masalah nasional, presiden bisa diganti lampu mati, saudara. Tapi di sini lampu mati biasa. Lampu juga katanya perlu istirahat, liburan. Kalau lagi liburan lampu mati, biasa nggak masalah. Jadi saya berharap ini bisa menikmati, kita bisa menikmati banyak. Dan di Amerika, di beberapa kota rame, beberapa kota membatalkan acaranya karena ancaman teroris. Masuk beberapa orang dari Aljazair bawa bom, saudara. Dan ditemukan di perbatasan Amerika-Kanada, dan bom itu bisa meledakkan satu kota kecil di Amerika. Nah kalau kota kecil di Amerika, ya cukup gede kalau ukuran sini saudara, itu bisa diledakan. Dan mereka sebetulnya mau buat itu, jadi seluruh negeri dalam keadaan alert sekali. Mereka takut kalau teroris itu masuk. Jadi itu waktu di Amerika, tapi ada dua hal menarik yang saya jumpai. Saya kebaktian di sebuah gereja Indonesia, kecil, nggak terlalu besar, kebaktian milenium baru. Oke, saya mau sampaikan apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya, menarik sekali. Yang pertama, kami menikmati bubur milenium. Apa itu? Bubur sangit. Masaknya itu enggak benar, jadi sangit. Ketika dibuka, baunya bau sangit. Tahu bau sangit? Gosong, nyengat. Saya berkata, ini bubur milenium. Enggak ada yang lain, kita makan bubur milenium. Yang kedua, saya lihat dasi milenium. Wah, ini mungkin model terbaru. Ada seorang om pakai dasi, caranya aneh sekali. Yang di depan ini sekian, yang di belakang sekian. Saya bilang ini milenium betul. Seumur hidup saya belum pernah lihat orang pakai dasi begitu. Jadi yang di depan ini hanya separuh, yang di belakang panjangnya begini, saudara. Saya bilang inilah milenium, saya berkata. Saya rasa tidak sengaja dia begitu, memang belum biasa dan tidak bisa pakai dasi. Nah, saya bisa maklum karena bertahun-tahun juga nggak pernah bisa pakai dasi, saya sebetulnya istri saya yang pakai kan. Satu kali saya berkata begini, saya harus bisa pakai dasi. Lalu saya bilang, ajari saya. Dalam 10 menit, I think saya bisa pakai dasi lebih baik dari dia buat, saudara. Satu kali saya 2 tahun lalu saya ke Malaysia, di Sabah, selesai khotbah, saya lepas saya. Rebkah kaget sama suaminya. Dia, kalau mau pakai lagi gimana dia caranya? Dia tahu saya nggak bisa pakai dasi dulu, saudara. Saya berkata, sudah bertobat, sekarang saya bisa pakai sendiri. Well, itu dasi milenium. Kalau Anda mau pakai, boleh coba. Ini diangkat begini, ini naikkan, turunkan begini. Apa ini? Dasi milenium. Alright, sekarang buka firman Tuhan, saudara. Anda berbahagia, abad 21. Kita ini orang-orang aneh loh, saudara. Mungkin kalau Tuhan gak datang-datang karena sabarnya dan kita semua mati, orang akan kenang kita sebagai manusia 2 abad, saudara.
manusia yang pernah hidup dalam 2 abad. Amen. Abad 20 dan abad 21. Dan inilah model-model manusia 2 abad dengan semua keanehannya. Pak, Tuhan tetap baik. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-4. Saya tadi pagi renungkan ayat ini, kami masih sedikit jet lag, sedikit sekali. Jam 2 saya bangun, tidur lagi sebentar. Jam 5 saya bangun dan saya keluar kamar. Anak-anak saya sudah tidur di depan semua. Ngapain? Cari makan, saudara. Mereka sudah kelabaan cari makan. Pengkhotbah 9, ayat yang ke-4. Jadi saya pakai untuk merenungkan firman Tuhan tadi pagi. Dan ada satu ayat yang bagus sekali. Mari kita akan baca sama-sama. Dan saya minta Anda baca dengan suara keras. Pengkhotbah pasal 9, ayat yang ke-4. Yang sudah ketemu, tolong angkat tanganmu supaya saya bisa melihat. Oke, kita baca sama-sama Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-4, 2, 3. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai apa? Harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Amen. Nah, Alkitab mengajarkan satu kalimat yang sederhana sekali. Kalau Anda termasuk orang hidup, masih ada harapan buat saudara. Sekalipun engkau belum berani berkata, saya singa, tapi Alkitab berkata, selama kita termasuk orang yang hidup, masih ada harapan. Dunia kita ini selalu menghadirkan tantangan demi tantangan, dan itu biasa dalam kehidupan kita. Orang yang biasa hidup dalam penderitaan, dia orang yang terbiasa untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Orang yang terbiasa hidup nikmat, seringkali tidak biasa beradaptasi dengan tantangan yang seringkali akan muncul dalam kehidupannya. Tapi Alkitab berkata tidak peduli seberapa besar akan tantangan kesulitan yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata selama kita termasuk orang hidup, masih ada harapan buat kita. Kalau Anda tetap hidup, saudara masih punya harapan. Nah, banyak orang begitu menghadapi banyak masalah besar, dia mengakhiri hidupnya. Ketika hidupnya berakhir, tidak ada lagi pengharapan buat dia. Kesalahan besar kalau orang berpikir akan bunuh diri, mengakhiri akan hidup yang dimilikinya. Karena firman Tuhan berkata, selama kita disebut sebagai orang hidup, masih ada harapan buat kita. Dan Alkitab berkata, seberapa besar Pak harapan itu, dia menggambarkan dengan satu statement yang menarik sekali. Karena Alkitab berkata, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nah, anjing itu binatang yang dianggap najis, yang dianggap hina pada waktu itu. Sekarang jadi katanya man's best friend katanya. Karena manusia nggak bisa saling percaya, lalu mereka lebih percaya kepada si Blackie, si Nero, dia lebih percaya. Nah, tapi Alkitab mengatakan, kalau Anda perhatikan cerita Yesus misalnya, ketemu perempuan Sirofenisia, dia menggambarkan, kamu ini seperti anjing katanya. Dia berkata, nggak apa-apa, anjing juga makan dari remah-remah tuannya. Nah, sesuatu yang hina sekalipun, yang tidak dipandang orang, yang orang berkata, kamu useless, gak ada gunanya, kamu gak ada manfaatnya, hidupmu seperti itu. Selama kita hidup, masih ada harapan. Alkitab berkata, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Selama kita memiliki kehidupan, masih ada harapan buat kita. Selama kau bisa berkata, aku hidup. Secara jasmani saja, kalau engkau berkata, aku ini hidup. Masih ada harapan buat saudara. Tapi kalau kita sudah mati, tidak ada harapan lagi. Orang mati gak bisa bayar utang. Anak-anaknya yang masih hidup yang harus bayar utangnya dia, saudara. Tapi selama kita hidup, Alkitab berkata, masih ada harapan. Kalau Anda mengalami pergumulan, tantangan, kesulitan, selama engkau hidup, masih ada harapan. Selama orang berkata, kamu ini kayak anjing, gak ada gunanya, gak ada gagahnya, gak ada raungannya. Nah masalah, Alkitab berkata, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Dan kehidupan yang Allah berikan buat kita, itu kehidupan yang luar biasa. Apalagi kalau kita memiliki kehidupan rohani yang indah sekali. Selama kehidupan rohani, selama hidup tinggal, Yesus hidup dalam saudara. Selama kehidupan Allah itu menetap dalam hidup saudara.
Selalu masih ada harapan buat kita. Nah, orang yang bodoh adalah orang yang menyingkirkan, membuang akan kehidupan Tuhan di dalamnya, dan dia gantikan dengan perkara-perkara yang lain. Kalau kehidupannya hilang dari kehidupan kita, maka semuanya harapan itu akan dengan sendirinya sirna. Tapi Alkitab berkata, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ketika saya renungkan ayat ini saudara, saya teringat akan satu bagian firman yang kemudian Allah berkata, lihat betapa hebatnya setiap kehidupan yang pernah aku berikan kepada anak-anakku. Coba buka Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat 11, 12 dan 29. Saya ingin tunjukkan kepada saudara seberapa besar sebetulnya daya harapan yang bisa dimunculkan oleh yang namanya kehidupan. Kejadian pasal pertama, ayat 11, 12 dan 29. Nah, ini merupakan ayat yang aneh, tapi saya berdoa supaya kita bisa mencerna dengan baik pada roh kita. Kejadian pasal pertama ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lompat pada ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi apa saudara? Makananmu. Nah, Anda bertanya, Pak, ini urusan apa soal biji-bijian ini? Apakah kita mau belajar biologi yang kayak kalau di sekolah dapat 6 terus? Anda berkata begitu? Atau ini mau ngomong apa soal biji-bijian? Nah, saya mau beritahu dua hal pada saudara. Ada dua bahaya pada waktu orang Kristen membaca Alkitab. Dalam pengertian sikap yang tidak menguntungkan. Kalau kita membaca Alkitab itu bisa muncul dalam dua aspek. Yang pertama, kalau kita membaca ayat-ayat yang rasanya sudah pernah kita baca, atau sudah pernah kita dengar dikhotbahkan, atau bahkan Anda pernah men-sharingkan atau mengkhotbahkan sendiri akan ayat itu. Anda berkata, aku sudah tahu. Contohnya begini, orang ngomong, mari kita baca cerita soal Naaman. Anda berkata, aku sudah tahu. Naaman itu kan, yang kusta itu kan, bukan yang AIDS. Sembuh kan, sembuh makanya. Cuma gara-gara mandi kan, nah iya aku tahu kok itu ceritanya. Ngerti itu. Nah, itu salah saudara. Alkitab tidak pernah ditulis untuk sekali baca dan kita ngerti semua. Tapi setiap kali kita membaca firman Tuhan, apakah sudah pernah kita baca atau belum, tidak jadi masalah. Karena setiap kali kita baca firman Allah seperti itu, tugas Roh Kuduslah yang menghidupkan setiap perkataan Tuhan jadi makanan buat rohani kita. Kalau kita mengabaikan akan hal-hal yang sederhana, itu akan berakibat fatal. Karena kita pikir, aku sudah ngerti. Padahal seringkali Allah berbicara lewat hal yang simple, yang sudah kita pernah baca berulang-ulang, tapi kemudian dihidupkan Allah dengan cara yang berbeda, lalu mata rohani kita terbuka, kita berkata, oh Tuhan ngomong begini. Oleh karena itu saya anjurkan, setiap kali kita membaca firman Tuhan, jangan pernah abaikan hal kecil apapun atau hal yang pernah kita baca. Karena siapa tahu itu merupakan bagian yang Tuhan hidupkan bagi kita. Nah, hal yang kedua, sikap yang salah kedua adalah kalau kita membaca firman dan kita anggap tidak ada relevansinya buat kita. Anda bertanya, Pak, apa ada ayat gak ada relevansinya? Oh ada, mungkin buat kita. Contohnya, si A memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini. Anda berkata, ini ayat kok beranak terus. Urusannya apa dengan aku? Kawin aja belum kok beranak terus. Lalu kita berkata, lompat, cari ayat lain. Maka Allah memberkati. Ishak jadi kaya, makin lama makin kaya, bertambah kaya. Nah ini cocok buat saya.
John Avanes ini. Coret. Yang beranak, saudara. Kita berkata, aku gak butuh ini. Salah. Nah, saya mau tunjukkan akan ayat soal biji-bijian hari ini. Ini bukan kelas soal tumbuh-tumbuhan, saudara. Ini bukan IPA, saudara. Tapi ini firman Allah. Bukan IPA, tapi IFT. Ini firman Tuhan. Nah, kenapa Allah menuliskan, mengapa Tuhan memboroskan 3 ayat? Hanya ngomong soal buah yang berbiji. Ketika saya renungkan akan ayat ini, terutama ayat 29, bahwa makanan manusia pada waktu itu adalah buah yang ada bijinya. Renungkan baik-baik. Ini yang saya dapat, saudara. Bahwa semua berkat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, di dalamnya ada kekuatan dan daya multiplikasi pelipat gandaan yang luar biasa yang Allah berikan buat kita. Saya ulang lagi. Setiap berkat, setiap makanan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, setiap apapun yang berasal dari Allah, di dalamnya bukan didesain sekali makan kemudian habis dan lenyap, tapi sekali kita terima dari Allah sesuatu, di dalamnya ada kekuatan, daya, multiplikasi, pelipat gandaan yang sangat besar dari Tuhan sendiri. Anda bertanya, Pak, dari mana analoginya? Coba pikir, saudara. Kalau saya makan jeruk, 1 jeruk saja. Di dalamnya ada bijinya. Let's say saya temukan 10 biji di situ. Oke, saya makan, saya nikmati jeruknya, saya sisakan bijinya. Siapa yang kalau makan jeruk dengan bijinya? Oke ya, tidak didesain untuk kita makan. Kalau kemakan sekali-sekali, iya. Tapi kalau kita sengaja makan, kita belum terlalu kelaparan sehingga biji jeruk kita makan juga. Nah, biji yang 10 itu dari buah yang 1. Dari 10 biji ini kalau saya tanam, saudara, dan berhasil semua, saya punya berapa pohon jeruk kira-kira? 10. Dari 1 buah, saya bisa punya sekian waktu kemudian 10 buah jeruk. Katakanlah ini buahnya nggak terlalu bagus. Setiap pohon hanya menghasilkan 10 jeruk lagi. Oke? Saya makan 10 jeruk dengan keluarga saya. Setiap 10 jeruk itu dengan 10 biji, maka saya punya berapa? 100 biji jeruk untuk 1 pohon. Padahal saya punya berapa? 10. Berarti kalau itu dimakan semua, saya punya berapa biji? 1000. Kalau saya tanam lagi pada generasi berikutnya, dari 1 buah saya punya 10 pohon, berikutnya saya punya berapa? 1000 pohon. Dari 1 buah. Dari 1000 pohon, Anda ngitung ya, saya jangan disuruh ngitung sendiri. Dari 1000 pohon, masing-masing pohon itu keluar 10 jeruk, 10 biji, jadi berapa? Ini teman dewi, saudara. Bingung saya. Bener atau salah nggak tahu saya. Anda bisa lihat dari 1 buah yang ada bijinya. Ketika itu kemudian ditabur lagi. Dalam waktu sekian tahun kemudian, saya jadi raja jeruk, saudara. Dari 1 buah. Lihat ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, di dalamnya ada kekuatan multiplikasi yang hebat. Nah, dari mana kekuatannya? Dari kehidupan yang ada di dalamnya. Setiap kali kita menerima apapun dari Tuhan, satu hal yang kita syukuri, Allah selalu memberikan kehidupan atas kehidupan kita. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang mati, Dia memberikan sesuatu yang hidup bagi kita. Dan kehidupan itulah yang menghasilkan daya multiplikasi yang luar biasa atas kehidupan kita. Dan oleh karena itulah Alkitab berkata, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Coba renungkan. Semua aspek hidup kita saja. Kalau itu sungguh-sungguh kita berkata, ya Tuhan. Nah, sekarang Anda bertanya, Pak, tapi kehidupan kita itu bagian yang seperti apa?
Nah, sederhana sekali. Allah bergerak dalam kehidupan kita dalam segala aspek. Ada bagian-bagian yang Dia minta dari hidup kita. Setiap yang Tuhan minta, saya tidak hanya ngomong uang, saudara, semuanya. Waktu, tenagamu, pikiranmu, pengabdianmu, komitmenmu, setiap bagian yang Dia minta, kalau kita mengiyakan, itulah benihnya sebetulnya. Dan waktu kita serahkan dan kita taati Dia, itulah bagian di mana kita taburkan benih yang di dalam kita. Dalam waktu-waktu mendatang, Anda akan melihat bahwa itu akan berkembang berlipat kali ganda. Dan sampai kemudian mengalami multiplikasi yang luar biasa. Dalam segala hal, terutama dalam hidup kita. Kalau ada di sini 1-2 orang yang mendengar Allah bicara sesuatu dan dia berkata, aku ingin berikan hidupmu kepadaku. Dan ketika engkau berkata, ya Tuhan, maka saya akan bersuka cita karena buah ini sebetulnya ada benihnya. Dan saya percaya satu kali Tuhan akan tanamkan saudara ketika engkau berkata, ya Tuhan, Dia akan tanam hidup kita. Lalu sekian tahun kemudian, dunia akan terkena akibat positifnya dari ditanamnya benih di tengah-tengah kita. Dan keluarlah sebuah pohon yang besar dengan mungkin ratusan bahkan ribuan buah di dalamnya. Dan terjadilah multiplikasi yang luar biasa. Hidup kita harus kita katakan seperti lagu ini. Come, live in me. Mari Tuhan, Engkau hidup di dalam aku. And take over, ambil alih. Waktu diambil alih itulah kehidupannya masuk kuat dalam kehidupan kita. Waktu diambil alih itulah kehidupan itu berkembang, saudara. Lalu terjadi pertumbuhan. Orang melihat, ada sesuatu ini yang terjadi. Itulah kekuatan dari setiap berkat yang Allah berikan buat kita. Amen, saudara. Itulah yang Tuhan mau sebetulnya. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini ya. Memasuki akan milenium baru. Beberapa orang exciting sekali, bergairah. Saya dengar banyak kesaksian orang diberkati. Mereka berkata, wah luar biasa, exciting sekali. Ya. Beberapa berkata, well saya masih belum mengerti apa yang bakal terjadi. Beberapa begitu pesimis. Tapi selama engkau berkata, saya orang hidup Pak. Alkitab berkata, masih ada harapan buat saudara. Tapi saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Bagus, gak masalah. Tapi saya gak bisa Pak. Bagus, itu yang bagus. Yang Allah cari yang begitu saudara. Kalau engkau berkata, oh saya bisa begini-begini dengan kekuatanku. Tuhan berkata silakan. Tapi kalau engkau berkata, saya lemah, tidak berdaya. Tuhan berkata, sekarang bagianku membuat kamu jadi seperti yang aku inginkan. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati, saudara. Orang boleh anggap Anda seperti apa, tidak jadi masalah. Yang penting apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Selama ada kehidupan Allah di dalam kita, daya ledakan multiplikasi akan terjadi. Orang boleh terima, boleh tidak, orang suka atau tidak jadi masalah. Setiap kehidupan yang Allah berikan dalam hidup kita, ada daya multiplikasi yang luar biasa. Uang sama. Anda sudah diajarkan, itu ditabur, Anda akan tuai. Kalau Anda tidak jadi lemah, Anda akan nuai. Multiplikasinya terjadi. Dalam hal hidup, sama. Saudara. Saya ingat 10 tahun lalu Tuhan bicara pada saya. Mulai start gereja lokal di Semarang. Saya bilang tidak mau. Saya pernah ceritakan kepada saudara, saya merasa dan saya tahu diri, saya bukan seorang gembala. Tapi Allah nggak cari gembala sebetulnya. Allah cuma cari hidup yang dipersembahkan. Soal kelak mau dijadikan apa, itu urusannya dia. Kemampuan yang dia berikan itu kemampuannya, bukan kemampuan kita. Nah banyak kita berkata, oh aku ini orang begini loh, aku tepatnya begini, itu kan katamu. Tapi yang Tuhan minta itu cuma ketaatan kok, bukan kata kita, tapi ketaatan kita. 10 tahun lalu Tuhan berkata, buka gereja. Saya bilang, jangan Tuhan, kasihan jemaatnya.
Kacau balau. Saya bukan gembala, saya lebih baik nginjil. Beri saya mimbar, beri saya Alkitab, saya khotbah. The best yang saya bisa, saya khotbah. Tapi gembalakan, saya berkata, Saudara, apa yang terjadi? Tuhan tekan kami luar biasa. Luar biasa. Dan saya tahu begitu dia nekan begitu kuat, ada maunya sebetulnya, yang saya tidak tahu. Betul bahwa beberapa tahun pertama painful sekali, menyakitkan sekali. Itu bagian yang harus dilewati. Tapi setelah kita bisa melewati masa krisis yang beberapa waktu harus dilewati, kita melihat growth yang baik. Amen, saudara. Itu karena Tuhan. Nah, saya heran sekali, saya ke Amerika terakhir ini, saya beli satu buku, saudara. Tulisan dari hamba Tuhan Peter Wagner. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, saya dorong cari buku itu. Saya nggak tahu apakah bisa dicari di Indonesia atau harus pesan. Judulnya menarik sekali, bukan earthquake. Kalau earthquake kan gempa bumi. Dia beri judul churchquake, gempa gereja. Jadi bukan gempa bumi, gempa gereja. Gereja sedang gempa sekarang ini. Gambarnya itu gedung gereja kabur begini. Gempa. Dan dia buat survei. Ini seorang profesor terkenal di Fuller, dan dia dipakai Tuhan luar biasa hari ini. Dan dia buat survei akan perkembangan pertumbuhan gereja di seluruh dunia. Dan dia berkata begini, sekarang ada 3 kelompok besar dalam gereja-gereja Kristen di seluruh dunia. Yang pertama, ada yang disebut sebagai mainstream. Mainstream itu adalah denominasi-denominasi lama. Saya nggak perlu sebutlah, supaya menjaga kerukunan beragama. Tapi di buku itu jelas sekali, mana yang termasuk mainstream, denominasi lama. Yang kedua adalah denominasi yang Pentekostal sifatnya. Saya nggak nyebut satu gereja tertentu, tapi ini denominasi, ini banyak kelompoknya, Pentekostal. Yang ketiga adalah yang dia sebut sebagai The Apostolic Reformation Church. Gereja yang mengalami pembaharuan, tapi sifatnya rasuli, apostolik. Dan ini banyak sekali, dan tidak tergabung dalam satu wadah tertentu, masing-masing independen, berdiri sendiri-sendiri, dalam jumlah yang banyak sekali. Dan dia berkata begini, yang mainstream di seluruh dunia, yang denominasi lama, drop banyak sekali jumlah jemaatnya, turun tajam sekali. Kalau Anda berminat, Anda boleh lihat itu ada data-datanya lengkap sekali. Itu drop, decline. Yang Pentecostals, yang kelompok-kelompok Pentecostal itu masih growing, tapi slowing down. Masih tumbuh, tapi ngerambat tumbuhnya. Tapi yang ketiga, yang dia sebut sebagai Apostolic Reformation Church, gereja yang mengalami reformasi, mengalami akan perubahan, dan sifatnya apostolik atau rasuli, ini yang berkembang paling cepat di seluruh dunia. Semua gereja dengan church growth yang the fastest, yang paling cepat, dipegang kelompok ketiga dalam abad yang baru ini. Sudah dimulai pada akhir abad lalu, dan pada abad baru ini mereka yang pegang leading sekali. Yang dua ini tertinggal. Lalu dia buat survei, mengapa bisa begitu? Itu banyak sekali. Dan dia berkata, apa ciri daripada mereka ini? Dia berkata ada beberapa ciri yang ketika saya baca, kaget sekali. Kita gereja ini, saudara, tidak pernah sebetulnya punya konsep tertentu yang jelas dari sejak awal. Bahwa Allah berkata pada saya, mulai gereja, nanti begini. No, dia hanya berkata, mulai gereja lokal. Hanya itu yang dia ngomongin. Saya nggak tahu apa-apa. Beberapa tahun pertama, beberapa teman saya sendiri, saya dimarahi. Visi gereja ini apa? Saya bilang nggak tahu. Mereka bagian dari kita, marah sekali. Gereja kok nggak punya visi? Harus dirumuskan visinya. Itu salah, saya berkata. Visi itu Tuhan buka mata kita ngelihat ke depan yang dia mau apa, bukan mau kita. Itu bukan visi, itu ambisi kalau kita rumuskan. Kalau visi Allah buka mata kita bisa lihat ke depan apa yang dia mau. Nah, bertahun-tahun saya nggak ngerti apa-apa, saya tinggal ikuti bagian per bagian yang Tuhan perintahkan. Waktu saya baca, rupanya yang kita kerjakan ini, saudara, saya pikir kita ini kelompok paling aneh. Tapi saya mau beritahu, ternyata tidak.
di seluruh dunia, itu movementnya persis yang kita alami sekarang ini. Nah, saya tidak berkata bahwa semua gereja sudah ke situ. Memang enggak semua. Tapi saya kaget, saya berkata, Tuhan, saya nggak pernah ngerti bahwa ini betul-betul pekerjaan Roh Tuhan. Yang kita kerjakan, bagian per bagian dibuka Tuhan itu merupakan agenda kerajaan surga secara keseluruhan di seluruh muka bumi. Ini orang survei dan dia berkata begini, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tipe gereja ketiga ini adalah, yang pertama, mereka begitu agresif dalam urusan mencari jiwa. Win the lost at any cost. Luar biasa, agresifnya luar biasa. Apapun dibuat untuk melihat jiwa diselamatkan. Apapun dibuat untuk melihat orang-orang diselamatkan. Saudara, siapa yang sudah nonton film Revelation? Siapa yang belum nonton film Revelation? Tinggi. Alright, mungkin perlu waktu, Pak Ardian, dibuat untuk jemaat saja. Yang sudah nonton film Apocalypse siapa? Yang pertama, Apocalypse. Oke, yang belum nonton siapa?